A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina al-karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi tanzilihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan segala perintah Allah dan menjalankan segala sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat mengantarkan kita berkumpul bersama beliau di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam khusus di bulan suci Ramadan ini ada sebuah ibadah yang Allah khususkan bulannya, yaitu ibadah saum atau puasa pada bulan suci Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya finalisasi ataupun hasil daripada puasa tersebut adalah menjadikan seorang hamba-hamba yang beriman itu memiliki level yang lebih tinggi di hadapan Allah, yaitu derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan takwa, seorang Imam Al-Qushairi dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah menjelaskan bahwa kata takwa tersebut terhimpun dari 4 huruf. Yang mana 4 huruf tersebut itu per hurufnya memiliki makna dan penjelasan yang berarti, yang menggambarkan ciri-ciri orang yang menggapai predikat takwa setelah berpuasa sebulan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang pertama yaitu huruf ta. Kata Imam Al-Qushairi dalam risalah beliau menyebutkan ta berarti tawadhu'. Maknanya adalah ketika seseorang itu memiliki capaian derajat takwa atau tanda orang bertakwa itu, kata Imam Al-Qushairi adalah yang pertama akan keluar dari jiwanya, akan muncul dalam perilaku kehidupan sehari-harinya sifat tawadhu'. Tawadhu' artinya rendah hati. Lawan tawadhu' adalah sombong. Masyaallah muslimin yang berbahagia, sombong hanyalah pakaian Allah Subhanahu wa taala. Sombong dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi maraha. Artinya janganlah kalian sekali-kali berjalan di muka bumi Allah ini dalam keadaan sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang selalu menghargai orang lain. Walaupun dia seorang pemimpin, walaupun dia seorang pejabat, walaupun dia seorang yang alim, seorang ulama, orang yang kaya, tapi dia tidak pernah merendahkan orang yang berada di bawahnya. Ibnu Atha menyebutkan bahwa at-tawadhu' qubulul haq mimman kana. Makna tawadhu' itu adalah menerima segala kebenaran, walaupun itu bersumber atau berasal dari siapa saja. Apakah dia bawahan, apakah dia orang yang rendah di mata manusia, apakah dia orang miskin, kalau dia mengatakan kebenaran tentang kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia yang bertakwa harus menerima kebenaran tersebut. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebuah kisah mencontohkan sikap tawaduk seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit ketika beliau datang mengendarai hewan tunggangan beliau berupa kuda. Ketika beliau hendak berhenti, maka berebutlah murid-murid beliau, para sahabat yang kecil pada hari itu. Dan di antaranya kaum muslimin adalah Ibnu Abbas atau yang dikenal dengan Abdullah bin Abbas. Yang tak lain merupakan adalah sepupu Rasulullah, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Zaid bin Sabit adalah seorang sahabat. Lalu dengan senang hati Ibnu Abbas menggapai tali atau memegang tali tunggangan daripada Zaid bin Sabit tersebut, hendak mengikatkannya dalam sebuah pohon. Lalu apa yang terjadi? Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Sabit langsung turun dan memegang tangan Ibnu Abbas dan mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, wahai sepupu Rasulullah, janganlah engkau melakukan ini. Sesungguhnya engkau adalah ahlul bait, engkau adalah keluarga Nabi yang harus kami hormati." Lalu Ibnu Abbas mengatakan, "Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami." Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, apa yang terjadi? Dengan rendah hatinya Zaid bin Sabit lalu memegang tangan Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, lalu menciumnya. Lalu dia berkata, "Begini pula lah kami diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk memperlakukan ahli bait." Hadirin, sebuah contoh ini menunjukkan iktibar kepada kita bahwa bagaimana seorang sahabat Zaid bin Sabit sangat menghargai anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Padahal beliau masih kecil. Tetapi bagaimana Abdullah bin Abbas menghormati Zaid bin Sabit, walaupun beliau bukan daripada kalangan Ahlul Bait Rasulullah SAW, tapi memberikan penghormatan, bentuk daripada ketawaduan beliau kepada para sahabat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh teladan yang harus kita pedomani, yang harus muncul, yang keluar daripada sikap-sifat ataupun sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kata bijak dari seorang ulama menyebutkan, "Tawadhu' takun kan najmi la hali nazir ala safahatil ma wa huwa dhafi', wa la takun kad dukhan ya'lu bi nafsihi ila tabaqatil jawi wa huwa al-wadi'." Kata orang ulama tersebut menyebutkan, tawadhu', tawaduklah engkau, rendahkanlah hatimu. Takunkan najmi, engkau akan menjadi seperti bintang la hali nazir, bintang yang berkelap-kelip, yang memiliki sinar yang terang di atas langit, walaupun dia hanya kelihatan di dasar lautan atau di dasar air. Artinya apa kaum muslimin? Bintang pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang tinggi di atas langit, tetapi dia tetap menunduk, kelihatan bisa dilihat di dalam dasar lautan. Hadirin yang berbahagia, wala takun kadukhan, janganlah engkau menjadi seperti asap. Yang asap itu berasal dari sampah-sampah yang hina. Ya'lu binafsih, yang dia meninggikan dirinya, artinya menyombongkan dirinya, menganggap dia paling tinggi, paling hebat, naik kepada atmosfer langit, lalu di sana dia sirna, artinya dia berasal dari yang hina tetapi meninggikan dirinya. Berbeda dengan bintang. Bintang padahal dia adalah makhluk Allah yang tinggi, tetapi bisa dikelihatan di dalam ataupun di dasar lautan. Hadirin, inilah pelajaran penting bagi kita. Dari sifat yang pertama takwa, yaitu tawadhu'. Maka orang yang bertakwa itu akan muncul dari dirinya dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sifat tawadhu', sifat merendahkan hati kepada orang lain, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang hebat, walaupun dia orang kaya, tetapi memandang orang itu tetap itu adalah mulia, karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV negara yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang kedua atau huruf yang kedua adalah qaf. Kata Imam Al-Qushairi menyebutkan bahwa qaf artinya qanaah. Orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan lahir dari jiwanya, akan lahir dari hati sanubarinya, akan lahir dari perbuatannya, yaitu sifat qanaah. Qanaah artinya adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Lawan daripada qanaah adalah tamak, rakus. Hadirin yang berbahagia, sifat ini harus kita pedoman di dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana caranya supaya kita memiliki sifat yang qanaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum."
Kata Rasul, lihatlah dalam urusan dunia, lihatlah orang yang berada di bawah kamu. Jangan kau lihat orang yang di atas kamu. Tetapi dalam urusan akhirat, lihatlah orang yang berada di atasmu. Jangan kau bandingkan orang yang di bawahmu. Ini adalah sebuah pelajaran yang berharga dari Rasulullah, agar hati kita itu memiliki sifat yang qanaah. Allah berikan rezeki yang banyak, syukur. Allah berikan rezeki yang sedikit, juga kita harus bersyukur. Inilah sifat qanaah. Hari ini kaum muslimin yang berbahagia, apa yang membuat kita itu menjadi orang yang tamak dan rakus? Karena gaya kita lebih tinggi daripada kebutuhan kita. Sebenarnya itu bukan kebutuhan kita, tetapi hanya keinginan kita, nafsu kita. Sehingga kita boleh jadi ada orang di muka bumi ini, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang ia inginkan tanpa mempertimbangkan apa yang ia butuhkan. Sesungguhnya, kata Imam Al-Qushairi, bahwa orang yang bertakwa itu akan muncul dari dirinya sifat qanaah. Di bulan puasa Ramadan ini pun kita diajarkan memiliki sifat qanaah, di mana mungkin di sore hari ada orang yang membeli bukaan yang banyak, tetapi kita hanya ada teh manis atau hanya kurma dan lain sebagainya yang sangat sederhana ini. Tetapi karena kita berpuasa karena Allah, bukan karena sesuatu, maka jiwa rasa qanaah itu muncul dalam diri kita. Alhamdulillah, inilah ungkapan yang sangat luar biasa untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadirin permisa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun huruf yang ketiga adalah waw, yaitu wara'. Kata Imam Al-Qushairi, wara' artinya terjaga dari segala sesuatu yang syubhat. Wara' ini merupakan tingkat iman atau tingkat takwa yang paling tinggi. Kalau takwa adalah menghindari segala yang haram, menjalankan segala yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wara' adalah di antara kedua-duanya, yaitu berhati-hati apakah halal atau haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'mahu la ya'maluhu an-nas katsirun minan nas la ya'lamuhun katsirun minan nas." Kata Rasul, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu pun jelas. Di antara kedua-duanya adalah unsur ataupun syubhat. Yang mana syubhat tersebut, kata Rasul, banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak hati-hati. Hadirin permisan milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi merupakan sebuah imam, seorang imam yang kaya. Lalu suatu ketika ada seorang yang meminjam uang beliau. Lalu pada hari berikutnya, karena sesuai dengan janji dan waktunya, beliau datang menghampiri rumah orang yang meminjam uang tersebut dengan catatan, dengan harapan meminta balik daripada apa yang beliau pinjam. Saat itu panas terik matahari. Orang-orang yang berada di sekitar itu mengenal Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau hanya mengetuk pintu, tetapi tidak mau berteduh. Kebetulan di depan rumah orang yang meminjam uang Hanafi tersebut ada sebuah pohon. Lalu ada suara yang bergemuruh, ada suara yang berkata, "Wahai Imam, mengapa Anda berpanas-panasan di depan rumah tersebut? Bukankah di depannya ada pohon yang Anda bisa berteduh?" Lalu Imam Hanafi mengatakan, "Sesungguhnya aku datang kemari hanya menagih apa yang telah dipinjam orang tersebut. Kalau sekiranya aku berteduh di pohon ini, maka dia akan menjadi rugi. Karena sesungguhnya aku datang kemari hanya sebatas menagih utang, bukan merugikan yang lain." Karena ini adalah perbuatan syubhat. Hadirin permisan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan ulama, menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang syubhat. Kalau yang haram, mungkin kita tahu ini haram, ini halal. Yang kita tidak tahu itu adalah sesuatu perbuatan yang kita kerjakan yang sebenarnya adalah halal, namun ternyata dalam aplikasinya ada unsur-unsur syubhat. Inilah yang harus kita hati-hati. Nah, orang-orang yang bertakwa itu akan menjaga dirinya bukan dari yang halal saja, bukan dari yang haram saja, bahkan dari perbuatan syubhat pun dia harus berhati-hati. Bukankah kita pernah juga mendengar kisah seorang sahabat
seorang khalifah yang disodorkan makanan atau minuman. Kemudian beliau memakannya tanpa bertanya. Lalu beliau bertanya, dari mana kau dapatkan ini? Aku dapat si fulan. Beliau tahu sebabnya. Karena khawatir beliau ada unsur syubhat. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tenggorokannya dan memuntahkan apa yang telah dimakannya. Ini merupakan kehati-hatian seorang yang bertakwa. Karena sesungguhnya kita harus berhati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang syubhat. Hadirin, adapun huruf yang terakhir, kata Imam Al-Qushairi adalah huruf ya. Ya artinya yakin. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu, kata Imam Al-Qushairi, keyakinannya akan lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin segala apa yang terjadi ini adalah segala takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang tidak bertakwa, mungkin ketika dia punya harta diambil oleh Allah, mungkin dia mengeluh. Orang yang tidak bertakwa, ketika dia punya jabatan tinggi lalu dimutasi, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang berbagai macam, lalu dia mengeluh. Tapi orang yang bertakwa, dia akan segera mengembalikan kepada Allah bahwa sesungguhnya apa yang ia miliki itu adalah semata-mata daripada titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Di dalam surah Al-Baqarah, di halaman pertama atau ayat pertama juga Allah menyebutkan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salah. Wa yu'tunaz zakah, kemudian memberikan zakat. Dan kemudian orang yang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan rezekinya yang diberikan Allah kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya di penghujung ayat berikutnya itu disebutkan wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat mereka itu memiliki keyakinan, yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu hatinya akan lebih lembut, hatinya akan lebih terasa adem. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu memiliki keyakinan tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya saja di bulan Ramadan ini, kita yakin kepada Allah bahwa kalau kita berpuasa kita tidak akan mati. Kita yakin kepada Allah kalau kita berpuasa kita akan sanggup. Hanya orang-orang yang memiliki keyakinan sajalah yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ragu, maka kita akan melaksanakan puasa itu secara bermalas-malasan. Kita akan berpuasa antara yakin atau tidak, sanggup atau tidak. Tetapi pada malam harinya kita telah memasangkan niat untuk berpuasa, menunjukkan bahwa kita yakin bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang menentukannya, bahwa segala sesuatu itu Allah lah yang telah menentukan segala halnya. Yang kekuatan yang kita rasakan hari ini adalah semata-mata kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa TV Agara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kiranya 4 sifat takwa yang dijabarkan, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah beliau, bahwa sesungguhnya akan lahir daripada orang-orang yang bertakwa itu sifat tawadhu. Yang kedua adalah sifat qanaah. Yang ketiga adalah sifat wara', berusaha semaksimal mungkin menjaga daripada perbuatan halal dan haram, bahkan menjaga daripada perbuatan syubhat. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan oleh bertakwa, dia menyerahkan diri semua kepada Allah, karena dia yakin bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia berkeyakinan bahwa itu semua adalah berkat daripada aturan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kepada pemirsa sekalian. Semoga dengan selesai Ramadan nanti kita bisa menggapai takwa. Dengan selesai Ramadan nanti kita bisa menggapai apa yang menjadi impian setiap insan yang beriman, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkan kita sebagai manusia yang paling mulia di hadapan Allah dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi balik